Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Devina Fitri Gunawan dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 192191060. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan yang memfokuskan pengembangan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani. Peningkatan keterampilan gerak, kesegaran jasmani, pengetahuan dan sikap positif terhadap pendidikan jasmani sangat ditentukan oleh sebuah kurikulum yang baik. Lalu kurikulum itu sendiri nampaknya terlalu abstrak untuk didefinisikan secara tegas dan jelas. Sebab di dalam kurikulum tersebut termasuk segala sesuatu yang direncanakan dan ditetapkan oleh para guru baik secara implisit maupun eksplisit. Namun secara sederhana mungkin dapat dikatakan bahwa kurikulum pada dasarnya merupakan perencanaan dan program jangka panjang tentang berbagai pengalaman belajar, model, tujuan, materi, metode, sumber, dan evaluasi. Lalu pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan juga kecerdasan emosi. Lalu yang selanjutnya ada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar program pendidikan jasmani adalah pijakan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan sesuatu. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program penjas atau pendidikan jasmani. Ada tiga unsur dasar dalam program pendidikan jasmani, yaitu meliputi yang pertama, program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda, yang termasuk pembuatan program olahraga terutama ditunjukkan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetisi dengan orang lain yang mempunyai keinginan dan minat yang sama pula. Jadi dalam artian seperti latihan khusus. Tapi sebaliknya, pembuatan program pendidikan jasmani ditujukan untuk setiap anak didik, dari mulai anak yang berbakat sampai anak yang sangat kurang keterampilannya atau tidak berbakat, dalam artian dari mulai anak yang tertarik dan juga sampai anak yang tidak tertarik sama sekali. Tujuan utama pembuatan program tersebut adalah menyediakan dan memberikan berbagai pengalaman gerak untuk membentuk fondasi gerak yang kokoh, yang pada akhirnya diharapkan dapat mempengaruhi gaya hidupnya yang aktif dan sehat atau active lifestyle. Olahraga mungkin akan merupakan salah satu bagian dari program pendidikan jasmani, akan tetapi bukan satu-satunya pilihan. Yang kedua adalah anak-anak bukanlah miniatur atau orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, dan minat dari perhatian orang dewasa. Oleh karena itu, sudah barang tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dari gelas yang satu ke gelas yang lainnya. Para guru tidak cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak. Demikian juga pengalaman latihan yang diperoleh oleh para guru sewaktu kuliah belum tentu cocok diberikan kepada anak didiknya. Anak-anak membutuhkan program yang secara khusus dibuat sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhannya atau Developmental Approach Practice atau DAP. Yang ketiga adalah anak-anak yang kita ajar. Anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang.
Para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didiknya di masa yang akan datang, yang belum bisa didefinisikan dan dimengerti secara jelas, atau paling tidak dalam berbagai aspek dunia nanti mungkin akan sangat berbeda dengan dunia yang ada sekarang. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik program pendidikan jasmani. Sehubungan dengan anggapan dasar yang telah saya sampaikan tadi, maka program dan penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan anggapan dasar tersebut di atas. Dua pedoman yang sering digunakan untuk dapat mencerminkan anggapan dasar tersebut antara lain adalah yang tadi saya sebutkan, antara lain itu ada Developmental Approach Practice atau DAP dan Instructional Approach Practice atau IAP. Yang pertama, Developmental Approach Practice atau DAP, maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat mendorong atau membantu perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Tugas ajar yang sesuai ini harus mampu mengakomodasikan setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individu serta mendorongnya ke arah perubahan yang lebih baik. Yang kedua adalah Instructionally Approach Practice atau IAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang diberikan diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai dan yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang karakteristik pembelajaran penjas atau pendidikan jasmani tersebut. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup materi pembelajaran pendidikan jasmani. Menurut BNSP tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah permainan dan olahraga. Meliputi olahraga tradisional, permainan, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor dan non-lokomotor, dan manipulatif atletik, kasti, ronder, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan bela diri, serta aktivitas lainnya. Yang kedua adalah aktivitas pengembangan. Aktivitas pengembangan meliputi mekanika setiap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Yang ketiga ada aktivitas senam, aktivitas ritmik, aktivitas air, pendidikan luar sekolah, kesehatan, dan mungkin itu saja. Yang terakhir adalah isu kurikulum pendidikan jasmani. Berdasarkan uraian yang tadi saya sampaikan secara teoritas, kita menyadari bahwa pembuatan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan jasmani cenderung diarahkan dalam membantu anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan. Namun, demikian harapan tersebut tidak selalu dapat dengan mudah terwujudnya dalam pelaksanaannya. Beberapa isu yang muncul dalam kurikulum pendidikan jasmani SMA atau MA dapat kita telusuri berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu yang pertama, isu program kurikulum SMA atau MA, Madrasah Aliyah, dapat kita amati antara lain dari dua sisi, yang yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktunya. Walaupun tujuan pendidikan jasmani di SMA dan MA sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya, namun seringkali para guru terlena oleh materi kurikulumnya. Materi kurikulum SMA dan MA pada dasarnya merupakan berbagai gerak dasar yang antara lain dapat diklasifikasikan ke dalam cabang olahraga atletik, permainan, senam, bela diri, dan olahraga tradisional. Kenyataan ini sering menggiring para guru, yaitu memaksakan diri mengajar olahraga yang untuk beberapa siswa mungkin belum saatnya karena persyaratan fisik dan koordinasinya belum memadai sehingga PBM kurang DAP. Yang kedua ada berpegang teguh bahwa penguasaan keterampilan olahraga merupakan tujuan utama dari pendidikan jasmani di SMA dan MA. Kurang memperhatikan tujuan yang bersifat efektif secara kesenangan dan keceriaan. Lalu yang kedua adalah isu proses pembelajaran.
beberapa isu yang berhubungan dengan proses pembelajaran, proses belajar mengajar, dan perlu mendapat perhatian para pelaksana di lapangan, antara lain adalah sebagai berikut yang akan saya jelaskan, yaitu pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan sedikit cenderung, lalu ada aktivitas pendidikan jasmani yang diperoleh siswa cenderung terbatas, lalu yang selanjutnya ada peranan unik dari pendidikan jasmani dan siswa kurang mendapatkan kesempatan untuk mengintegrasikan aktivitas pendidikan jasmani. Lalu guru kurang mengembangkan aspek afektif, guru cenderung masih kurang memperhatikan kesempatan pemberian bantuan kepada siswa. Lalu siswa disuruh untuk melakukan aktivitas yang terlalu mudah. Dan juga siswa disuruh mengikuti pelajaran lain karena alasan-alasan lain atau sebagai hukuman atas perbuatannya dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Yang ketiga ada isu penilaian. Evaluasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan atau integral dari suatu proses belajar mengajar. Evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh tujuan pengajaran dapat dicapai oleh siswa. Yang selanjutnya ada isu sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan jasmani. Kurangnya sarana prasarana pembelajaran penjas merupakan salah satu isu yang cukup merata dan sangat terasa oleh para pelaksana pendidikan jasmani di lapangan. Pada umumnya, sekolah-sekolah di Indonesia pada setiap jenjang pendidikannya selalu dihadapkan dengan permasalahan kekurangan sarana dan prasarana. Tidak sedikit sekolah di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan, tidak memiliki tempat atau lahan untuk melakukan aktivitas jasmani, khususnya yang berkaitan dengan olahraga, misalnya lapangan. Walaupun ada, jumlahnya tidak proporsional dengan jumlah siswa, seringkali ditambah dengan kualitasnya yang kurang memenuhi tuntutan pembelajaran. Yang selanjutnya ada isu keberhasilan kurikulum penjas. Keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani pada setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih dirasakan samar. Ukuran yang digunakan oleh setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program masih bersifat samar dan cenderung bersifat lokal, belum menyeluruh sebagaimana tercantum dalam tujuannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kesimpulan dari yang materi saya sampaikan adalah pendidikan jasmani adalah bagian integral dari sistem pembelajaran atau sistem pendidikan secara keseluruhan yang memfokuskan pengembangan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir krisis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran, dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani. Lalu saran yang dapat saya sampaikan adalah saya sebagai penulis makalah ini sangat mengharapkan segala saran dan kritikan bagi para pembaca guna untuk membangun pada masa yang akan datang untuk menjadi lebih baik dan membenarkan alur-alur yang semestinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.